Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada acara Apa Kata Ustaz, membahas seputar Islam oleh para Ustaz. Pada kali ini kita akan membahas kisah-kisah pendosa yang bertaubat. Tema kali ini akan disampaikan oleh Ustaz Adi Hidayat dan Ustaz Abdul Somad. Lalu apa kata Ustaz terkait tema kali ini? Mari kita dengarkan kata Ustaz Adi Hidayat. Kepadanya kami persilakan. Kan pernah ada seorang, ini kisahnya tak, seorang pemuda tobat, terus diarahkan pada seorang syekh. Begitu diarahkan di syekh itu, kata syekh, ini benar kamu mau tobat, kalau mau tinggal dengan saya terbatas, yang ada cuma kurma, minum air putih. Nggak apa-apa syekh, saya mau tobat, tinggal di situ sehari, 2 hari, 3 hari. Begitu 3 hari setan datang. Kadang-kadang setan itu datangnya kepada orang tobat gak seketika, nanti beberapa waktu diarahkan kepada maksiat. Jadi kisah nyata, setan membisikkan kepada dirinya, guru kamu ini, syekh kamu ini sabar banget, makan cuma kurma, air putih, kamu sudah mulai kuat, coba berbakti kepada gurumu, carikan makanan. Bagus awalnya, keluar dia, carikan makanan. Begitu keluar, nyari-nyari nggak dapat, lompat tetangga, bakat malingnya dipakai lagi, naik bakat pencurinya, nggak dapat, lewat lagi, begitu rumah kedua, belum manjat, sudah mencium bau enak, bau makanan. Manjat dia ke atas tembok, begitu manjat, lihat ada tungku, ya, di situnya di atasnya kemudian ada satu panci, ya. Kemudian dia ke situ, begitu dibuka, Allahu Akbar, 3 terong, enak banget kayaknya baunya, yang sudah matang. Ya, dibisikkan ke telinganya, coba dulu aja, kalau enak, ambil, berikan kepada gurumu. Syekhmu kan orang terkenal di sini, kalau cuma ngambil dikasih tahu buat gurumu, pasti orang paham. Baik, nah begitu proposalnya tuh. Akhirnya dia coba dikunyah. Begitu dikunyah kemudian, nah karena dia sudah tobat, itu ada petunjuk di hatinya. Jadi kalau orang sudah bersih itu kemudian berbuat maksiat, nanti ada yang namanya burhan mirabbi. Ya, petunjuk Allah, seperti Nabi Yusuf menerima burhan, ini salah. Ya, cahaya kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada seseorang yang tergerak berbuat maksiat. Di hatinya mengatakan, jangan lakukan, itu salah. Nah dia begitu, jangan lakukan, itu keliru, itu salah. Begitu mendengar suara tadi, dia muntahkan. Ini kisahnya tadi, muntahkan seketika. Dan dia lari. Dan dia ingin ceritakan kepada gurunya bahwa dia telah berbuat salah. Dia pengen dituntun, salah saya pengen tobat. Balik lagi. Begitu balik lagi ke tempat gurunya, qadar Allah, begitu pulang ke masjid gurunya, ternyata gurunya sedang berhadapan dengan seorang perempuan. Di luarnya ada bapaknya nunggu, seorang laki-laki tua. Begitu sedang berhadapan, lihat anak muda tadi, dipanggil, ya bunaya ta'al, anak sini, sini. Ya, begitu datang, diceritakan sama gurunya, ini ada seorang perempuan datang pada saya, dia baru ditinggal wafat oleh suaminya, selesai masa iddahnya, dia datang pada saya untuk dicarikan jodoh. Saya tawarkan pada kamu, maukah engkau menjadi jodohnya? Nah, kalau anda dalam situasi seperti itu tuh, udah datang mau tobat, masuk masjid ada durian tuh kan. Wah, perempuannya cantik, tinggal wafat kemudian oleh suaminya, belum ada keturunan dan seterusnya, baru aja menikah, selesai masa iddah, ditawarkan pada anda, mau nggak? Lalu laki-laki ini berkata, guru, saya khawatir tidak bisa memberikan apa yang butuhkan, saya saja kesini numpang. Apa jawab gurunya? Kamu nggak usah khawatir, dia diwarisi harta yang sangat banyak, dia kesini hanya mencari pria soleh yang ingin jadi suami yang mampu membimbing dia ke surga. Kira-kira kalau ada jawaban seperti itu, apakah anda bersedia atau tidak menolak sama sekali? Baik, maka sama seperti anda, diterimalah kemudian lamaran itu. Ternyata bapak tua tadi yang di luar, bapak si perempuan tadi, dibawa ke dalam, kemudian diakadkan. Setelah selesai pulanglah ke rumah. Kisah belum berhenti. Begitu keluar rumah, digandeng erat tangannya tuh, jalan lewat ke rumah tadi yang naik pagar itu. Ya, dia udah dagdikduk tidak karuan, dagdikduk rumahnya ini bukan, dan alhamdulillah ternyata bukan, lewat. Begitu di rumah yang terong tadi, dia percepat jalannya. Begitu dipercepat, maka terasalah kemudian ada rem di tangannya dari istrinya tadi. Dipegang tangannya, Zauji, ada apa itu nak? Sayang, ini rumah kita katanya. Rumah terong tadi. Betul. Masuklah ke situ. Aduh, celaka saya katanya kan. Begitu masuk ke situ, bertanya, polos kayak nanya, Zauji, hal anta ja'i? Sayang, kamu lapar? Jujur dia, nah, saya lapar, saya 3 hari makan cuman kurma, minum air putih gini, alhamdulillah. Baik, tunggu sebentar. Begitu ke dapur dia lihat, wah, terongnya kan bermasalah tuh. Pancinya kebuka, lihat, rupanya dia menyiapkan terong itu untuk suami barunya. Begitu dilihat terong yang bermasalah, dia teriak, siapa yang makan terong saya? Katanya. Tahan. Kalau situasi itu terjadi, bagaimana respon Anda? Jangan bilang itu kucing. Lalu tiba kemudian tergeraklah hatinya datang. Perhatikan kalau rumah tangga seperti ini, nikmat kehidupan dunia tuh. Ya, tidak akan terjadi perang per dunia pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Lihat baik-baik. Datanglah suami ini mengatakan dengan jujur, Zauji, sayang,
kisahnya begini katanya. Aku ini sebetulnya mencarikan makanan untuk guruku. Lalu setan membisikkan sampai tiba-tiba ke sini aku buka ada terong, aku cicipi. Tapi demi Allah, tidak aku telan, aku muntahkan karena takutku kepada Allah. Sampai aku kembali tadinya mau tobat, sama guru dipanggil suruh nikah sama kamu. Sampai ke sini. Dia jelaskan semua kisahnya. Apa yang terjadi? Kalau ibu mendengar kisah tadi, apakah ibu akan balik lagi kepada guru mengatakan? Kalau ini terjadi pada setiap perempuan, maka damailah kehidupan di rumah tangga dan di bumi. Tenang kehidupan di bumi. Perhatikan kata perempuan ini. Apa yang dia katakan? Bagaimana anugerah Allah diberikan pada pemuda yang tobat ini. Ahli maksiat, tobat, dapat ketenangan, dan apa hasilnya? Perhatikan. Wallahi, demi Allah. Secuil terong yang engkau muntahkan karena Allah itu, maka Allah ganti dengan seluruh terongnya, panci tempat terongnya, rumah tempat terongnya, plus pemilik terongnya. Wallahi, secuil terong yang kau muntahkan karena Allah itu, maka Allah ganti dengan seluruh terongnya, panci tempat terongnya, rumah tempat terongnya, plus pemilik terongnya. Terima kasih kepada Ustaz Ali Hidayat yang telah menyampaikan. Semoga dari kisah tersebut kita bisa mengambil hikmahnya. Selanjutnya, apa kata Ustaz Abdul Somad terkait kisah pendosa yang bertobat? Mari kita dengarkan bersama. Kepada Ustaz Abdul Somad kami persilakan. Judulnya Taubat Seorang Perempuan. Ada seorang ulama besar bernama Imam Al-Hasan Al-Basri. Al-Basri artinya kota Basrah, berasal dari kata Basrah, Irak. Beliau bercerita tentang seorang perempuan, pezina, jahat, nakal. Tapi dia kelas atas. Dia hanya mau jika dibayar 100 dinar. Uang emas dinar, uang perak dirham. 1 dinar saat ini 4,25 gram, lebih kurang 2,5 juta. 100 dinar 250 juta. Karena dia memang seorang perempuan yang luar biasa. Melihat kecantikannya, ada seorang ahli ibadah yang terpukau, berbisik dalam telinganya pagi, petang, dan siang dan malam. Oh, alangkah indahnya, betapa indahnya, alangkah indahnya bila bisa bersama dengan perempuan yang cantik. Maka ahli ibadah ini pun mencari, pergi pagi, pulang petang, siang, malam untuk menghasilkan uang, dan dia memperoleh 100 dinar. Maka dia nekat mendatangi perempuan itu dan memberikan ini 100 dinar. Ketika perbuatan itu akan dilakukan, tiba-tiba saja laki-laki ahli ibadah itu merasakan dalam hatinya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia pun segera berkata, wahai perempuan, ambillah uang 100 dinar ini. Aku tidak jadi melakukannya. Perempuan itu terkejut. Dan dia katakan, oh tidak bisa begitu. Ambillah uang 100 dinar. Tidak. Kamu tidak boleh keluar. Lalu kemudian apa yang terjadi? Laki-laki ahli ibadah itu berkata, saya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya perempuan nakal itu mengatakan, kamu boleh pergi dengan syarat kamu menikah dengan saya. Baiklah, dia pun pergi menuju kampungnya, bertaubat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perempuan yang nakal itu terbuka pintu hidayah, ternyata bukan karena mendengarkan tausiah, bukan karena tazkirah, tapi karena melihat ada hamba Allah yang sudah memberikan hartanya sebanyak 100 dinar, tapi dia ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perempuan itu bertobat dan datang ke kampung halaman laki-laki itu, ingin menjumpai, sesuai dengan janji mereka akan menikah. Apa yang terjadi begitu sampai di kampung laki-laki itu? Tatkala laki-laki itu melihat perempuan yang dulu pernah menggoda hatinya, saat itu juga dia langsung jatuh dan mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala karena rasa takut yang luar biasa. Perempuan itu kecewa. Kenapa tiba-tiba orang yang dia anggap menjadi pintu sebab hidayah taubatnya mati menghadap Allah?
Lalu kemudian dia bertanya, apakah laki-laki ini punya saudara? Mereka menjawab, penduduk kampung berkata, ya dia punya saudara kandung. Kalau begitu aku menikah dengan saudara kandung. Akhir kisah mereka pun menikah. Apa pelajaran yang dapat kita ambil? Bahwa selevel tinggi apapun ibadah seorang hamba, tetap juga berbisik dalam hatinya, karena setan tak pernah mati. La'aq'udanna lahum shiratakal mustaqim, aku akan bengkokkan jalanmu yang lurus. La'atiyannahum min baini aydihim, aku akan datang dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aymanihim, dari kanan, wa an syama'ilihim, dari kiri. Aku akan tetap datangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, walaupun ahli ibadah. Oleh sebab itu kita senantiasa mohon perlindungan kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Banyak-banyak membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanir wa hammati wa min kulli 'ainin lamah. Jangan pernah merasa berada di zona aman walaupun kita ahli ibadah. Sebelum sholat dia akan berbisik, jangan sholat. Dalam sholat dia berbisik, dia main-mainkan pikiran, dia ingatkan kepada macam-macam. Selesai sholat dia berbisik, engkau yang paling khusyuk, engkau yang paling hebat. Sebelum mengaji dia katakan, kau jangan belajar mengaji. Setelah belajar mengaji, dia mulai berbisik, engkaulah yang paling hebat bacaannya, tajwidnya, suaranya, naramnya. Talbis iblis senantiasa datang. Ini yang mengganggu isi kepala. Alladzi waswisu, berbisik-bisik fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ternyata begitu bersemangatnya orang mencari harta pagi, petang, siang dan malam. Tujuan target yang ingin dicapai bukan berinfak, bukan bersedekah, tapi ingin melakukan perbuatan dosa. Terpukau melihat kecantikan seorang perempuan yang luar biasa. Tapi di situ pula lah makna ibadah. Inna salata, sesungguhnya salat, tanha, mencegah anil fahsya, dari perbuatan keji, wal munkar. Betapa zikirmu, bacaan Qur'anmu, ibadahmu menjaga dirimu. Apa ini? Buktinya saya salat, buktinya saya puasa, buktinya saya zikir. Pikiran saya tetap ada saatnya dia akan menjadi benteng. Lihatlah bagaimana yang dilakukan laki-laki ini. Saat akan terjadi perbuatan itu, datang rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut itulah yang menjadi benteng, menjadi dinding antara kita dengan perbuatan maksiat. Pelajaran yang ketiga, bahwa ada orang yang taubat karena mendengar khutbah, ada orang yang taubat karena mendengar ceramah. Tapi apa yang terjadi pada perempuan ini? Dia taubat justru karena melihat ada rasa takut dari seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketakutan seorang hamba ahli ibadah itu yang membuat dia bertobat. Tapi ternyata rasa takut itu membuat dia mati, dan mati dalam ketakutan. Tapi bukan karena takut miskin, bukan takut melarat, tapi karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akhirnya perempuan yang bertobat itu dipertemukan Allah dengan orang yang baik, dengan saudara orang baik. Begitulah Allah memberikan jalan kebaikan. Bahwa di awal hidup kita pernah salah, pernah berdosa, pernah silap, pernah khilaf, pernah melakukan perbuatan maksiat. Siapa yang tak pernah bersalah? Siapa yang tak pernah berdosa? Hikmah yang dapat kita ambil, bila awal dulu pernah hitam, legam, buruk, jangan sampai pada akhirnya tetap dalam keadaan berdosa. Mari kita perbaiki diri, mudah-mudahan kita selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Abdul Somad. Semoga kisahnya menjadi pembelajaran bagi kita semua. Demikianlah acara Apa Kata Ustadz kali ini. Semoga kedepannya bisa kita dengarkan kembali Apa Kata Ustadz, karena dari kata Ustadz kita dapat pelajaran. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.